Guys, welcome back lagi ke channel gua. Sekian lama gua nggak upload, berbulan-bulan malah bertahun-tahun. Setelah gua kayak rehat, mungkin ini akan menjadi video pertama atau akan yang memotivasi gua untuk membuat video-video lagi. Oke, sebelum mungkin ini bisa dibilang podcast ya, karena ini lumayan gua ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama gua itu teman-teman SD. Dan di sini gua mau ngasih tahu latar belakang teman-teman gua, yaitu pertama Raffi itu Ustaz sifat-sifat ya. Raffi itu sifat-sifatnya dia lebih ke penceramah, lebih diem, lebih kalem dan ya pokoknya yang bisa menjaga dirinya sendiri mungkin ya. Terus ada Alan yang playboy. Dia pintar main saham untuk sekarang, untuk di usia muda sekarang dia pintar sekali main saham dan ya yang pasti dia terkadang bijak dan terkadang dia ngaco, nggak stabil dia dengan Jidan anaknya kalem dan tidak banyak bacot sebenarnya. Kalau orang lain yang nggak kenal ya mungkin kalau kenal kayak gue kayak ini mungkin dia akan ini. Oke, sekian aja perkenalannya, dan kalau gue pasti kalian udah tahu ya. Oke, selamat menonton guys. Halo guys, nama gue Alan Johari dan gue lagi di channel Nikat Penta. Dan di belakang gue ini teman-teman SD gue. Ya 3 tahun lalu kita gak ketemuan sekarang udah sosibuk bareng. Dan ini temen gue bakalan kenalin diri masing-masing. Ayo kenalin lo dong. Dari gua nih. Oke, nama gua Raffi. Ya, gua juga temannya Alan, walaupun kadang gak dianggap teman. Dan Ya, nama gue Jidan ya. Ini teman-teman gue semuanya. Lanjut. Nah, gue kan ini pemilik Channel channel. Udah masa kenalan kita ngobrol. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol sebagai ngobrol kalau misalkan kalian Bosan? enggak kalau misalkan kalian bosan atau enggak minat. Ini buat hiburan, guys. Buat hiburan, mengisi gabut kalian. Oke, karena gue hostnya gue akan mimpin. Tanya-tanya, kabarnya gimana Pi? Kabar gua alhamdulillah baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, walaupun tugas banyak kalau dari sekolah. Tapi sekarang udah lulus kan? Ya, oke, udah lulus sih. Udah aman ya ulangan? Aman. Alan, gimana fuckboy kita? Ya, IG-nya nih IG. Enggak fuckboy gua, cuman hanya berpengalaman aja guys. Halo? Kabar gua baik alhamdulillah, dan ya dari dulu sampai sekarang enggak ada perubahan sih. Cuma perubahan sifat aja yang lebih baik. Oke, siap. Kalau Jidan, ya bapak gua bos kita. kayak dulu biasa aja, baik-baik aja, nggak pernah sibuk, nggak ada kegiatan yang memberatkan. Mantap. Pak Bos kalau udah ngomong emang Beda. kadang mantap ya. Oke, Nih sebelumnya thank you ya nih buat Nikat Penta udah ngajak kita buat bikin video kayak ini gini. dadakan, Keren guys, banget. dadakan. Siapa tahu trending, Walaupun guys. dadakan gitu guys. Siap. Oke, sekarang kita akan tanya-tanya pengalaman apa SD yang dulu seru banget, yang menurut kita jelek atau apa ya? Dari Raffi ada nggak Pi? Apa ya, dulu pengalaman gue sih yang asik bisa main bareng sama bocah nih ya. Dulu yang paling gue inget tuh berangkat les bareng guys, kayak jalan Iya, Les. ngebolang bareng itu mantap sebenarnya emang. Yang kelas 6 ya? Iya. Paling seru guys, dari sekolah jalan ke rumah Bu Nur, Iya, guru SD kita. Iya. Bu, apa kabar Bu? Iya. Kalau itu nonton Bu. Iya. Sehat-sehat ya Bu. Iya, Bu. Halo sehat Bu. Siapa nama anaknya? Rama. Rama. Salam buat Rama. Suaminya sama Mesut keluarga. Ozil ya? Iya. Suaminya Oh Ozil. ya benar. Mirip banget, sumpah mirip banget sama Mesut Ozil. Oke, Alan, ada nggak Alan? Kalau gua sih momennya itu pas sama sih kayak yang lain lagi pas berangkat les, tapi pas lebih tepat lagi pas lagi berangkat itu bareng sama anak cewek guys. Jadi, Baru mulai, baru. jadi tuh nggak sengaja kayak kita tuh nemuin momen yang emang nggak bisa dilupain, itu ketemu sama orang gila guys. Jadi Oh iya, barik anjing barik. jadi itu kita kayak jadi seketika tuh kayak ngelindungin anak ceweknya tuh, itu keren banget sih. Sumpah. Dan sampai di sana tuh kita ngebahas gitu loh, ketemu sama orang gila bareng sama anak cewek. Iya. Kalau orang gilanya itu nggak ngejar gitu, kalau ngejar ya beda cerita lagi. Mantan ada berapa lan di SD mantan? Wah, Kira-kira. wah ini sih privasi ya. Sorry guys, gue bantu jawab, seinget gue ada 2 nih. 20 anjing. 3. Oh, 3. Siapa aja? Nggak ada. Iya sih. Jangan sebut merek, Cok. Gak apa-apa nih, lu kalau mau tau sebut merek gak apa-apa nih, gue sebut merek aja nih ya. Oke. Pokoknya dari awal tuh siapa ya? Ya
Nah, yang namanya itu Keisha. Woi, siap. Orangnya nonton nih. Gak tau udah mau nonton enggak. Tapi ini kalau bikin kayak gini tuh harus jujur guys gitu. Iya. Lu tuh harus gentle gitu kalau bisa ditanyain kan. Terus lebih Keisha itu nada. Gua pernah deketin satu cewek namanya itu Kiara tapi bukan pacaran guys. Jadi Ah, yang cuma deket deketin? aja ya. Dan gue punya cerita sama si Kiara itu. Jadi ceritanya dia pernah kena hukum gara-gara nonton gue main bola guys. Makanya guys, kalau ini tuh jangan dicontoh ya. Guys, gue punya pengalaman. Iya, jadi. Belum ditanya udah duluan. Kampus bebas. Gue pernah chatan doang sama Keisha kan. Ini dia waktu masih pacaran sama dia nih, padahal Keisha dulu udah ngechat gua. Tiba-tiba gua dilabrak kan. Woi, maksud gua apa? Anjing kawan gua. Soalnya tuh gua tuh harus protektif ke cewek guys. Kita beri cewek gua sendiri. gitu. Apaan lu? Kan belum. Bukan fuckboy karena kalau misalkan menjaga perasaan itu lebih penting guys. Perasaan takut hilang. Menjaga perasaannya tapi banyak lan. Iya, banyak banget. Udah kayak ngandangin ayam lu ya. Oke, ada pengalaman lagi. Yang lain lah jangan. Ya hostnya lah kan. Lah hostnya gua Juga. paling ingat cuma perpisahan pokoknya. Ngapain itu? Nah itu sebelum di jalan ya, ajarannya apa bos? Nonton komik. Gua paling ingat. Sama lu inget gak pas SD? Apa? Kita kan ada motor-motoran tuh sewa. Iya. Dipatahin sama siapa? Mana anjir? Lu naik motor-motoran gak sih? Motor-motoran anjing pas di kolam renang di bawah bocah Rio. Inget gak? Oh, kalau gua enggak Yang pas di mana? Gua enggak naik. Naik motor-motoran anjing. Lu ikut gak? Oh, kayaknya gua pas SD pas perisan gua kayak muson deh sama lu bertiga kayaknya. Kagak, enggak. Bukan musuhan guys. Kayak masih slack. Bukan slack, karena tempat emang aja yang kegedean. Jadi kita nyebar-nyebar di mana-mana guys. Ada yang lagi main yang kendaraan off-road gitu, ada yang lagi main sama cewek, ada yang lagi main prosotan. Anda main sama cewek? Iya. Pokoknya itu gue tuh dulu SD selalu berhubungan nggak pernah orang tuh ngomongin tentang cewek heran gue. Kan masih cinta monyet kan? Iya. Cinta monyetnya banyak guys. Iya, dulu SD emang alay banget bener guys. Iya. Dari pakai pomade. Iya. Dulu tuh Sisir-sisir. pomade Kayak itu kayak terkenal guys. Jadi bahan prioritas kita kalau sehari-hari. Kalau berharga lah ya Iya. untuk cowok gitu ya. tanpa pomade enggak pede. Iya, udah nggak ganteng. Siap. Culun. Malah sebelum foto ijazah kita pakai pomade, Iya. rame-rame. Bawa pomade lagi. Posisi. Enggak. Gua foto ijazah botak anjir. Iya, Botak. iya. Yang soal yang foto paling pakai kayak atas. yang kayak helm PUBG. Iya. Selin banget anjir. Keren banget sih. Kan SD nih, sekarang SMP lah, kita ke SMP. SMP kan kita Bisa. nyebar, yang paling bisa lu berdua-dua kan enggak? Iya. Iya. Ya, Dan ini juga tidak ada bisa. ini nih. Apa ceritanya? Berdua kan lu berdua masih Ya, jadi kita dulu SMP-nya tuh beda-beda berempat. Mereka Sama. doang sama, Iya. iya. ya kan? Ayo, cerita apa di SMP? Ya guys, gue dulu tuh sama Jidan ya. Jidan tuh sama gue tuh emang Deket sering banget lah, ya, deh. deket lah. Gue dulu sama dia tuh punya cita-cita lah anggap aja. Ya, bener. Oh Kita- iya anjing. Kalau kita SMP itu mau bareng, tapi apalah daya lah. Enggak, Pi, bisa. dulu juga kita kayak punya Planning gitu loh guys. kita kayak punya hayalan dulu, pengen kayak buat pabrik mobil, inget gak lu? Iya Sampai sih, buat kita- lambang anjing. Iya. Iya. Yang gerakin itu bareng-bareng tapi taunya sendiri bisa. Oh, ingat banget guys. Gua udah janjian sama Rapi kan. Berdua tuh. Pi, masuk SMP 1 berdua. Terus gua bertaruhan sama Rapi kan. Pi, kalau lu masuk SMP 1 gua beliin skin Akai. Oh yang dulu Iya, pas main iya, ML, iya, pas main iya, ML. pas zaman ML. Iya, itu anjing. Saya inget gue nickname gue Black Eyes, lu apa? Fox Android. Antonov, Erik Antonov. Gue lupa. Lu ya dari Foxes anjir. Antonov awal lah, terus ganti lagi ke Foxes. Iya, bener. Gue lupa. Patungan anjing bikin squad 2000 Ya sehari. gitu yang bikin squad leadernya ditanyain mereka berdua anjing. Dia anjing. Leader mah Iya. satu gue. Enggak, pilihannya cuma lu sama lu doang. Oh iya. Rapi ya leader ya. Nah, dia kan dulu jago, dia jago main Iya, fun. dia jago banget. Dulu sekarang Zaman-zaman udah kita ini bakat. masih master tuh udah epic, guys. Udah game, udah epic. Iya, dia duluan paling top lah dia dulu. Mantap. Di sekolah tuh paling terpandang kalau main game. Gue sekarang Kita masih main ML aja, dia main PUBG, guys. Iya, bener. Handphonenya juga nggak kentang. Iya. Kentang. Samsung apa dulu sih? Oh, ada kereta anjir. Sabar. kita disponsorin soal sama PT KAI. Kai. Santai aja. Talo. Santai aja. Iklan dulu guys.
Harus cerita dia letak strategis. Kita Ini kereta barang lagi kampret. ya banyak logistik guys. Kita soalnya naruh saham. Mungkin itu barang saya guys ya. Iya. Dari luar pulau. Barang kalian juga kau tahu. Ya yang Shopee. Ya, Itu ya, topeng. Kita distributor ya guys. Iya. Berhayal dulu. Jadi letak masjid itu dekat rel tapi enggak dekat-dekat Ya, banget bener lah. banget. 10 meter lah. Kalau kedekatan tabrak nanti guys. Waduh. Dah, lanjut. Siapa lagi? Lanjut lagi. Apa ya momen di SMP? Oh ya, sekarang mantan lu berapa lan? Aduh mantan mulu anjing ditanyain. Ya nggak apa, lah Anda kan emang udah Berapa ya? Just info aja guys, banyak. Dua, tiga, banyak guys. Cuman ada pun yang gua nggak anggap gitu loh. Buset. Emang dia tuh Gila. parah guys. Jadi apa ya? Berapa lan? Berapa ya? Kira-kira aja udah kira-kira. Kurang lebih. 5, 10, 12 Kalau hitung-hitung, Enggak sih, nggak nyampe 5 sih kayaknya pas gua di SMP. Nggak nyampe bohong 5. lu kali. SMP. Gua tuh lebih banyak deket daripada pas pacaran guys. Oh, kalau dekat berapa lan? Oh deket ada kali 15 ya. Wah, nggak tahu sih. Sama guru jangan. Oh ya, Alan ketos juga dia ketos. Oh iya, Ketos di juga. SMP. Ketos. Kenapa bisa menang visi misi lu apa waktu itu? Iya anjir. Nggak, sebenarnya tuh gini guys. Ini gua bakalan ceritain ya secara speknya nih kenapa bisa menang. Ya kan, bukan gua sombong juga Menang ya. muka. Secara apa ya? Secara apa namanya? Expense ya orang-orang tuh taunya pas lagi pemilihan kayak gitu tuh dengan apa ya? Kenalan gitu loh. Jadi kalau misalkan tentang visi misi ya Belakangan. jarang banget gitu loh orang-orang yang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh mengutamakan visi misi. Contohnya kalau misalkan lu punya sahabat nih, terus dia jadi pemimpin, terus lu punya Iya, pilihan, yang penting yang pasti dipilih sahabat tuh dong, nggak Iya. mungkin orang lain. Itu ada rasa kayak nggak enak kalau misalkan pilih orang lain. Ya jadi kayak rasa deket atau mungkin kenal gitu. Jadi ya bisa jadi ketos gitu. Tapi kalau misalnya dia jadi ketosnya ya kayak gini guys. Tapi Anjing sebenarnya- sama ketos ya. Tapi sebenarnya guys pas dia ngutarain visi misinya tuh ya bagus sih bagus, cuman ya saya sebagai teman emang benar sih. Milih Visi dia. misinya bagus. Iya lah benar. Milih dia. Jadi itu sih bagus. visi-visi bagus, cuman Minat kerja. yang terdepan itu adalah visual orang Oh, ya benar. Oh, oke. Sekarang Jadi- nomor 1 itu dari wajah, dari fisik. Iya lah. Buset. Fisik Ada rasa nggak enak ganteng sama teman sendiri. pasti bakal dipilih Iya, walaupun iya. visi-misinya jelek. Terutama ciwi-ciwi itu ya, Iya. kalau misalkan Lihat orang ganteng. yang pasti lah dipilih, nggak mungkin enggak guys, mustahil itu. Kalau ada cewek ya kan yang misalnya lagi memilih sesuatu terus dia mandangnya dari kerjanya atau visi misinya, wah itu harus disisain satu guys, sumpah. Itu namanya dia nggak mandang fisik guys, dia mandang dari apa yang akan ditujukan guys. Wih. Mantap. Wis mantap. Tapi Nah. lu masuk OSIS nggak, Pi? Enggak. Gua walaupun Dia punya niatan. ditawar-tawarin, gue sebenarnya males guys. Gue tuh udah kebanyakan tugas, kebanyakan apa itu kayak bawaannya males gitu. Iya. Walaupun punya hasrat aja mau masuk, cuman ya males aja. Tapi menurut gua kalau lu bisa ngatur waktunya mah bisa, Pi. Iya sebenarnya gitu. Iya. Tuh ya Hanya perlu terbiasa kalau Iya. masuk OSIS. Iya. Kalau lu dia masanya juga jadi waketos loh. Oh, Mau ketos dia. iya gua waktu tos aja. Wih gila, baru tahu. Lu baru tahu? Iya anjir. Gua waktu tos itu ceritanya kayak apa ya? Gua kayak baru kelas 7 gitu udah mulai masuk organisasi dari PMR. Karena di PMR kan gua kayak deket banget gitu sama anak kelas 9-nya. Gua kayak sokap kan. Ikut-ikut tahu cerita orang dalam OSIS gimana. Pokoknya seru dah. Gua pokoknya pengalaman gue SMP tuh paling buruk ya bukan paling buruk, paling terkesan lah ya. Masuk PMR gue nih ya. Pertama kayak ngelatih mental gue, latih fisik semuanya lah. Pokoknya paling parah nih ya. Lo tau makanan kan? Kayak susu, Iya. terus jeruk, Iya. terus roti, Nah. semua dicampur satu. Diaduk-aduk pakai tangan. Bisa bayangin? Gila. Mantap. Gua kalau susu sama roti Koko keran masuk juga. Coba Karena- lu bayangin, lu aduk itu sama kakak ini yang baskomnya nggak tahu tuh berisi apa enggak. Aduk-aduk. Makan. Iya. Semuanya pokoknya rasanya kayak apa ya? Pas udah itu kayak tai tuh nggak bentuknya. Lu makan kayak pemakan enak gak enak orang jeruk. Oh iya guys, gue dulu pas kelas 7 itu sama Alan itu kayak pendidikan karakter guys ke Oh, ini Iya. TNI. Itu tuh kalau makan
tentaranya perintahin kalau makan dengar peluit harus ngumpet di bawah meja. Itu tuh pernah. Dan itu pasti kayak setiap SMP sih Iya, ngerasain juga. Tapi momennya itu yang beda. Dan saya tuh inget guys, teman saya lagi punya rendang di pas lagi punya itu kebetulan mie fluid, dia kayak keselak guys sebenarnya itu. Gimana ya makannya jadi gak nikmat sih sebenarnya. Ih dulu gua. Jadi waktu namanya kan dulu tuh LDKS ya. Ya kan? Iya, LDKS. Iya. LDKS. Nah itu gara-gara satu sekolah, satu kelas 7 tuh, satu angkatan, bandel minta ampun, dihukum kan. Hukumnya tuh setengah jongkok sampai satu kaki naik gini kan. Karena gue paling tinggi di angkatan. Terus Gue jadi pas jongkok gue kelihatan paling tinggi kan. Jadi kelihatannya nggak jongkok gitu loh. kamu jongkok gak? Iya, gue langsung dipanggil ke depan anjir. Sini ke depan. Pas gue ke depan, di depan angkatan anjir, satu angkatan di depan. Berdiri nggak jelas. Terus ada ketuanya kan. Ketua itu anak pramuka. Anak pramuka udah kakak, udah 26 tahunan kayaknya. Hah? Iya. Terus Pembina, lu apa gimana? ya pembinanya lah gitu. Nah, Gue ditanya, kamu ngapain di sini? Gue bilang, gue dengan polos sih bilang ya. Nggak tahu kak, gue bilang gitu kan. Kok bisa nggak tahu? Ya saya tiba-tiba ditarik. Terus suruh kamu balik ke regu kamu. Gue langsung balikin lagi anjir. Ya gara-gara gue paling tinggi. Tapi itu baru sekali makan. ya guys, Iya. si Jidan itu anak baik-baik, nggak mungkin ya kayak gitu Iya, guys. dia anak paling Dan alim. gue punya momen guys, jadi pas lagi di Rindam Jaya itu kan ceritanya kan kayak gue tuh jadi danton gitu pas kalau misalkan apel gitu kan ya. Nah pas hari pertama itu pas datang semua baik-baik aja guys, lancar. Nah pas gue ikut kayak jaga malam gitu, gue tuh gak tidur guys, gue tidur cuman beberapa jam doang. Kalau yang lain-lain itu dari jam 9 atau jam 10 sampai pagi. Ini Iklan dulu ya. guys. Iklan dulu Iya, ya. guys, sorry. Lanjut. Kita gampang Lanjut lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Nah terus lanjut lagi tadi backnya dari cerita awal ya. Jadi tuh gue punya momen pas lagi di Rindam Jaya. Jadi danton pas apel. Nah di hari pertama itu pas datang ya lancar aja semuanya, lancar. Gue mimpin upacara itu apelnya tuh lancar, gak ada kendala. Nah pas di malam ya, karena gue kayak ikut ngeronda gitu, maksudnya kayak ngejaga si malam ya, orang-orang pada tidur. Orang-orang tuh tidur dari jam 9 atau jam 10 gitu ya. Terus bangun pagi, gue nggak tidur guys, gue malah kayak menjaga dan gue tidur cuma beberapa jam doang. Nah pas baliknya, wah itu parah sih, suara gue abis ya, gue lagi senang tidur guys, berdiri. Parah sih sumpah, gara-gara gue nggak tidur. Sebenarnya kita tuh disuruh tidur gak tidur guys gimana? Gak enak, malah main gitu, malah batu semuanya, jadi kayak perang di kamar. Disuruh tidur jam 11. Tidur jam 2. Mending jam 11 terus tapi jam 1 ya. Lah bangunnya harus pagi aja. Jadi itu bangunnya sebelum subuh lagi. Iya, makanya. Semuanya keluar, cewek Nah, cowok. Aduh. terus yang paling nggak adil guys, kan kita tuh namanya barak guys, kayak anggap aja Iya, kamar barat lah. ya. Kamarnya yang buat cowok sama cewek itu jauh banget guys. Gitu. Kalau itu Lah itu kan demi menjaga keamanan pastinya. bukannya apa? Ini nggak adil, guys. Bukannya apa? Ininya tuh yang kita tuh kotornya kayak Oh, gudang. kotornya. Yang cewek tuh bersihnya kayak kamar hotel malah ya. Iya. Itu emang buat latihan, Untungnya Nah, kita sebenarnya lompat, seharusnya kita pas masa perkenalan sekolah nih gimana? Iklan. Enggak terlalu berisik, lanjut. Masa perkenalan sekolah. Iya, pas MPLS, iya, Gue MPLS. pas coba. setuju. Apa hal yang paling lu inget? Gue paling inget banget, gue kagum. Apa dan Gak ada dulu. kayak Jidan terlalu Gak ada dulu. Oke, oke. Gue inget banget. Jadi pas lagi MPLS tuh kan ada tuh ya kakak kelas gue dari SD, namanya Kak Prabas. Dia jadi ketos gitu. Dia punya wak ketos namanya Kak Tasya. Dia tuh sama-sama anak pramuka. Dan goblok kayak gue malah kayak kagum gitu sama Kak Tasya guys, sumpah. Jadi kayak ngeliat mantengin orang, orang cakep. banget gitu ya. Dan itu pasti terjadi di setiap Iya. MPLS itu. Setiap udah orang pasti ada Nggak kayak mungkin, gitu. enggak. Ngaduin Karena kakak kayak bertemu dengan orang baru, apalagi di kakak kelas kayak wah keren banget gitu loh, kagum gitu. Tapi ada Dulu yang tahu sendiri guys itu orangnya kalem kagak mudah inilah berbaur lah, maksudnya ya main susah. susah lah orangnya. Ya gitulah pokoknya, tahu sendiri lah pasti lu bisa. Paling yang tahu teman Ya, dekatnya iya, ada. Kalau iya. yang sering main sama dia pasti tahu guys. Jadi nggak asal pilih gitu loh. Karena tahu ke depannya tuh pasti juga bareng-bareng sama temen, kalau misalkan punya frekuensinya sama, ya Pasti bareng-bareng nyambung. nyambung terus. Jidan ada cerita Jidan. Gua tuh waktu kelas 7 pas naik kelas dari kelas 6 kan kelas 7 kan. Nah itu kakak-kakak osisnya tuh buset dan cewek-cewek 99% cakep semua. Tapi kalau yang sekarang osisnya Wah jauh coy. SMP 1 SMP 1 SMP 1 osisnya dibilang jelek. OSIS. Tolong
Ketosnya siapa deh? Ketosnya cewek kalau nggak salah namanya. Iya. Kalau gue cowok. Catat. Cowok. Yang sebelumnya. Iya ada Yang cerita. sebelum gue cowok. Emang nggak? Oh Lu iya. udah salah. Iya lanjut. Lanjut. Udah itu doang. Udah. Kalau Nggak boleh hostnya dilanjutin. gimana guys? Gue ini tadi, wah ada. Kalau gua apa ya? Gue nih kayak lu kan pada Jawa kan di negeri. Nah gue di swasta sendiri nih, yaitu di Durian Jaya, dia di Agus Salim. Dia kan masih deket lah. Lah gue paling jauh gue kayak, wah ini pasti gue nggak ada temen nih di SMP PGRI 1. Bener, gue nggak ada siapa-siapa. Yang gue kenal teman TK gue, si Juan namanya. Ayo. Ya paling gue, Wan, kayak pertama-tama kan gue kan tiba-tiba duduk sini set, berdiri duduk. Lu Wan, lu di sini. Iya. Gue pertama tuh kayak ikut-ikutan aja gue tuh, orangnya so akrab. Ya karena nggak ada temen gitu kan. Iyalah, itu cara yang paling terbaik guys buat dapetin teman. Walaupun pas diajak nongkrong, dia ngobrol lah, kita mah ngeliatin aja kan, soalnya belum terlalu kenal. Terus kalau soal kakak-kakak OSIS, ya Dia tahu ada. kayak so akrab gua ada dan cewek Apa? kayak so akrab gitu. Terus pas ketosnya, lu ngapain lu? So akrab banget. Lu siapa? Udah gitu enggak. Akhirnya aku diem kan. Udah gua habis itu ngamuk lagi. Udah nggak lagi, paling gitu doang. Sebenarnya tuh niatnya nyari informasi bukan gitu lah. Iya, niatnya. Cuma tuh kadang orang-orang kayak gitu butuh diapain ya guys ya? Kakak kelas tuh nggak itu caper. Walaupun kakak kelas guys. Jangan senioritas ya kalian. Padahal kita cuma pengen tahu Tahu informasi aja. tentang sekolah. tentang apalagi ini kelas. kita ini masih baru, kita ini masih anak bawah. Terkadang Kita belum lihat tahu dari mana fisik toilet, mana kantin, mana Iya. ruang kelas, mana ruang Dan guru. inget guys, senioritas lu suatu saat nanti yang dulu jadi senior lu bahkan bisa nanti jadi karyawan lu guys. Buset. Ya bener Bisa nyerah guys. Iya. Ya, dulu dia senior lu, anggap aja dia bos lu kan. Ternyata pas di suatu saat nanti lu yang jadi bosnya bisa aja kan dia yang jadi Iya, karyawan. Kehidupan lu. itu berputar guys. Iya. Santai aja. Gak usah terlalu mikirin gitu lah guys. Mantap. Oke, sekarang mungkin kemana ya? Masa depan kali ya. Cita-cita sekarang mau kemana? Pertama sekolah kan kita udah pengen lulus. Incar sekolah mana? Jadi rapi ya. Jadi kan guys, tadi gua tuh sebenarnya gua dari SD terus SMP deh. Anggap aja pas awal SMP tuh gua masuk SMA guys. Saat mau masuk SMA itu pokoknya udah ambisi lah pengen masuk SMA. Kan ada tuh namanya SMA 1 Bekasi lah, itu udah favorit lah istilahnya Favorit kan. anak-anak Bekasi Iya, lah ya. udah favorit lah. Gua tuh punya ambisi pengen masuk ke situ guys. Terus pas di saat gua naik kelas 9, gua diajak ngobrol sama ayah gua. Nanti mau masuk mana SMA, terus kata ayah gua kenapa nggak masuk SMK gitu. Ya istilahnya gue terpengaruh lah sama omongan ayah gue gitu. Karena gua ayah nanti- lu kayak lebih tahu lu. Iya, lebih tahu gue. Terus gue tuh mutusin nanti tuh mau masuk SMK guys. Dan ayah gue juga bicarain apa itu jurus-jurusan nanti di SMK. Dan ayah gue juga mungkin nurun ya dari ayah gue. Ayah gue kan emang expert ke bidang komputer. Iya, guys. iya, gue tahu. Ya nanti gue juga ikutin jejak ayah gue pas di SMK nanti masuk milih jurusannya namanya RPL guys, yaitu rekayasa perangkat lunak. Biar buat kalian yang anak komputer pasti tahu apa itu perangkat lunak di. Enggak, gue hampir sama komputer. kayak lu. Ceritanya gue juga punya ambisi buat SMA. Jadi SMA gue tuh incaran gue di Jakarta kan. Iya. SMA apa mama gue dulu Nah. di daerah Cakung lah ya. Bapak gue bilang gini, mendingan kamu SMK musik karena ya pasti lebih cocok sama gue kan. Iya, iya. Kayak lebih tahu. Terus kalau kamu di SMA itu yang pasti pertama buang-buang duit karena kan lu SMA lu nggak tahu tujuan lu sama- kemana. Sama satu lagi guys, orang tua lu tuh sebenarnya lebih tahu daripada Iya. pacar lu guys. Itu nggak usah lu, kalau lu dikasih tahu sama ayah lu sama ibu lu tuh dengerin, gak usah di ini. Ntar kalau lu dibentak lu ntar lu malah ini Iya. itu kan nggak itu guys. Jangan terlalu ngikutin ego kita Iya, lah nggak ya. usah. Terlalu ngikutin ego. Orang tua tuh Lebih tahu kita. lebih tahu apa yang terbaik buat kita lah, nggak usah bader. Tapi kalau misalkan orang tua kalian kan ada tuh orang tua yang punya solusi buat anaknya, dan ada juga orang Yang tua nggak yang punya. pengen ngikutin kemauan anaknya. Jadi dia kayak open minded aja, terserah anaknya mau di mana. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih tahu kayak gitu, kalian juga harus berpikir panjang lagi. Kalian harus tetap minta kayak Saran-saran. apa ya, Solusi. saran-saran gitu loh. Maksudnya kayak Iya. Kita iya, pengalaman-pengalaman lah. pengalaman ya, karena mereka yang pasti lebih berpengalaman lah. Iya, karena lebih mereka dulu juga pasti ngerasain lah apa itu Iya. SD, SMP, memilih SMA, sebuah keputusan. kuliah juga. Mungkin aja ada dari salah satu kita nih, atau mungkin kalian nih yang nonton, orang tuanya itu ya sekarang sukses, tapi dulunya itu dia bingung di dalam pendidikan. Jadi Iya. ada momen-momen gagalan. Nah, dia pasti nggak mau dalam anaknya kayak gitu juga. Iya betul.
Ayo, Jidan. Dan juga guys, jangan mentang-mentang orang tua lu orang kaya lu tuh kayak yakin nanti gue juga orang kaya nih ikut bapak Iya, iya, sama betul. gua. Kagak guys, itu tuh Harta Kagak. juga hanya sementara kan. iya mana kalau orang tua yang ya mungkin banyak sebagian ada lah yang kayak warisin lah istilahnya kan, tapi kalau dari gue lebih baik tuh kalau kaya hasil dari kerja keras lu sendiri tuh lebih enak guys bawaannya. Iya, betul, Lebih betul. keren. Banggain orang tua. Iya. Jidan ada cerita untuk masa depan? Apa ya? Gue pengennya sih masuk SMA 1. Iya, SMA 1 jelas lah. SD 1, SMP 1, SMA 1. Iya guys, juga gue dulu pas Tuh. kita tahu beda SMP terus Jidan ngomong gua, lu nanti SMA bareng gua tapi nggak mau tahu gitu. Iya. kan. Terus dia udah janji sama gue, ya nanti SMA kita bareng SMA 1. Ya, tapi kan dia pindah. nggak- Harus satu-satu lah Kita ini. Iya, terus parah gue Teo. Oh, berempat ini Bohong, benar-benar bohong. satu frekuensi lah pas di SD Iya, daripada yang lain-lainnya. Kalau yang lainnya kita kenal, kita main juga cuma Maksudnya- dibilang deket banget lah. Ya maksudnya kan kita berteman sama siapa aja, cuman nggak semuanya bisa nangkep lah. Orang apa kita yang- ke rumah Jidan aja seminggu 2 kali lah ya. Hampir tiap hari kayaknya. Iya, pernah hampir tiap hari lah ya. Pokoknya ada waktu sedikit aja dari sisa kita yang harus sejam sekolah kita tuh udah balik, kita bakalan ke sini guys. Iya. Main bareng gitu. Main PS. Coba Dan pesan gue guys, ya di usia kita kan kita mau masuk SMA. Maksudnya di usia-usia remaja gini nongkrong boleh, tapi bagi gue nongkrong itu Secukupnya, ya. buat yang bermanfaat aja. Nongkrong itu yang dapat ilmu lah, Iya, istilahnya dapat network lu ke orang ini orang itu daripada nongkrong Iya, yang rapinya ya. daripada lu nongkrong ngobrol ini Nggak lu jelas. ini, Iya, iya. ntar ujung-ujungnya lu bisa ikut badernya yang tadi Iya, betul. pengaruhin lu itu malah gawat, ini lah. mulai gawat. Iya, waktu yang harusnya dipakai buat belajar. Ya, betul. gitu kan. Atau buat keluarga gitu kan. Iya, malah kebuang sia-sia. Iya. Dipakai dengan ngobrol-ngobrol nggak jelas. Iya. gitu Lebih kan. baik menunda kesenangan kita ya kan. Dan ini tuh yang paling penting guys. Kalau misalkan kalian tuh berpikiran bahwasanya hidup ya gue nongkrong karena gue sama temen. Ya, tapi apakah kalian bisa percaya kalau misalkan kalian ada something atau mungkin kalian punya problem tersendiri, kalian bisa bakalan ceritain ke mereka dan apakah mereka bakalan care Iya sama betul. kalian gitu Terkadang sama- kayak gitu juga. Itu nggak bisa di 100% nggak bakalan, dan itu akan balik lagi dengan diri kalian sendiri dan keluarga guys. Jadi kalau misalkan ada waktu ya lebih baiknya lagi ya family time lah. Tapi Kalian ya, bareng orang ini tua Lan, gitu. Kayak orang juga ada yang tipikal buat curhat ke temen Iya. atau buat curhat keluarga. Soalnya kan keluarga mereka juga nggak tahu ada yang sibuk atau Iya. apa. Dan juga keluarganya juga nggak terbuka atau Ada. jadi dia ceritanya lebih banyak sih ke temen kalau Iya. ini. Ada temen yang Iya. care, ada temen yang Palingan kita harus lebih cari Gitu cari kan. temen yang bisa buat diajak curhat. Iya. Jangan yang ya Kita gitu. boleh banyak teman, boleh biar kita tahu kalau misalkan pengalamannya mereka itu kayak apa, jadi pelajaran buat hidup kita. So kalau misalkan Asik. ada Nih. apa-apa ya nggak bisa secara luas kalian ceritain gitu guys. Kalian pernah dengar kan kalau misalkan kalian ceritain ke orang ya persentase lebih besar ya orang bakal bodo amat sekedar Iya, iya. dengerin aja daripada ada orang yang Ngasih solusi peduli jarang. iya sama kalian. Itu jarang banget guys. Ya kalau misalkan kalian nemuin orang kayak gitu ya bertahanin gitu. Kadang ada orang yang pengen berteman sama kita tapi cuma pengen manfaatin doang. Gitu. Iya ya Nah, betul betul. Banyak Itu kan. saya ngerasain guys. Banyak kan? Di Banyak mana banget SMP itu? banyak. Pengalaman. Kalau saya Banyak ceritain pasti Gak apa cerita dikit Pi, cerita dikit. Salah Dikit satunya saja. aja, gak usah secara ekstra. Nggak usah sebut merek lah. saya nggak sebut guys. Jadi tuh Iya. ceritanya dulu kan pas dari kelas 7 sampai kelas 9 ini guys kan namanya belum kenal, kita belum ini. Jadi kan anggap dipanggil sama teman saya tuh, lu cowok tapi rajin banget Pi, lu ngapain gini. Itu cewek itu orangnya. Enggak semuanya orang ngomong Enggak gitu. yang ngomong kayak gitu. Iya, Oh. cewek, Oh. ada juga cowok gitu. Oke, oke. Rasa kagum gitu loh teman-teman. Iya. Lu PR kemarin udah Pi, udah gue bilang. Lu udah jam berapa gitu kan. Oh, basa-basi. Iya, pokoknya basa-basi dulu. Pokoknya ya kalau lu mau ngerjain selesai gitu kan. Planning. Terus dulu kan gue kelas 7 temen minta PR, gue kasih lah ya. Tapi pas udah kelas 8 tuh gue paham guys, kalau itu gue dimanfaatin sebenarnya sama dia. Dan pada suatu saat banyak guys datang ngechatnya tuh baik-baik. Tapi pas giliran gue nanya dia, anggap aja gue Ah, butuh itu dia yang lah ya. maksud gue, ya, Gue ya, butuh dia. Dia kayak gue ngechat pagi, dibalas sore. Gue ngechat pagi, dibalas malam atau Udah bisa dibalas, besoknya. udah dibalas habis itu Iya. nggak ngasih apa-apa, Iya. gitu, nggak menguntungkan gitu. Ah. Gua. tapi gue timbal balik kan. ya tapi gue nggak semua juga sih temen gue kayak gitu. Ada juga yang gue ngasih PR ke dia ngasih dia balik bantu gue, misalnya ada pelajaran yang gak gue mengerti atau apa, itu
dikasih solusinya ini. Makanya bagi gua tuh lu nyari temen itu kayak nyari pasangan hidup, guys. Pilih yang tepat. Iya benar. Oke, ngomongin pasangan hidup. Cinta di SMP ini gimana nih? Rumit lah. Cinta lu ada nggak di SMP gitu? Nggak ada. Ada lah, rumit. Ada. Tapi nggak Apaan? Oke, cintanya gimana lah? Ada yang bisa cerita? Nggak bisa cerita. Jidan ada nggak, Dan? Gua karena nggak pernah pacaran ya, gue tuh Dari dulu kayaknya ya? Dari dulu iya. Gue kayak kalau mau deketin cewek selalu gugup anjir. Sekalinya udah pede jadi cringe gitu loh. Iya. Bener kan? Betul. Harus ada dukungan kalau dia berarti. Harus ada orang kedua lah. Orang ketiga. Orang ketiga yang bantuin lah ya. Iya. Bantuin tapi Iya, bukan iya. nikung ya. Iya dong. Iya, gue emang kayak gitu tuh hampir sama ya. Gimana ya? Lu anggap ini, lu ngaca sama ini, lu berkaca gitu. Gue bisa nantilah ngomong sama dia. Tapi pas udah ketemu, Iya, iya, betul. Oh ya. jejak gitu loh guys. Langsung ngeblank kan. Iya. Gak ada pikiran apa-apa nih gue mau ngomong apa. Menembak apa enggak? Tapi prinsip gue sih guys, lebih baik gue ngejar kesuksesan. Ya menunda lah ya. Iya. Nunda. Gue menunda apa kesenangan sekarang dulu demi nanti sukses. Masa depan. Iya. Pas banget ya cerita. Jauh banget ya dari Gua- Kalau lu banyak pacilan, apa Gua bisa sih- cerita? Gue gak banyak guys, serius. Gue gak banyak. Maksudnya gini nih. Gue kalau bisa di orang-orang tuh, kalau misalkan yang udah pernah berteman sama gue dari SD, ya mungkin mereka bakal bilang kayak fuckboy lah, playboy ya, karena emang gue udah banyak banget ceweknya. Nah, tapi kalau misalkan itu kan dulu apa ya? Ya sekedar gue kalau pacaran sama orang ya sekedar main-main gitu guys. Jadi kayak Oh, main-main. Ada orang dibanding. Mainin. main-main gitu lah. Ada orang. Mantan Alan. Jujur ya, nih buat orang-orang pernah pacaran sama gue ya. Ini kalau mau tahu ya, kalau misal waktu itu gue pacaran terutama pas SD ya, itu kayak sekedar gue punya status, wah gue punya pacar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue punya ada apa-apa, Ada yang merhatiin lah ya. ada penyemangat, gue ada perhatiannya. Tapi ya jujur aja gue gak bakal nggak setimpal balik apa yang dia lakuin gitu. Oh, Jadi iya. karena banyak cewek gue. Nah kalau misalnya pas di SMP, gue lebih banyak kayak deket sama apa ya, deket dengan perempuan guys. Dan gue udah deket sama perempuan itu tapi nggak jadian. Ya jadiannya Ghosting. mungkin sama Ghosting. Ghosting guys. kan ya Ya, bener lah, bener lah. bener di ghosting guys. Gue yang ghosting. Gitu kan. Ngaku lo ngaku. Aku itu lebih baik. Lu harus gentle guys, cowok lu harus gentle. Gentle tapi jangan diulangi lagi ya. Iya, nah, makanya lama kelamaan sampai sekarang nih ya kan, apa namanya, gua punya pacar waktu itu dari Seleb. bukan Oh, bukan yang gua seleb. sebelumnya Bukan gua yang itu seleb. gua deketin dia itu dari tahun 2020 guys, bulan Juni. Gua nggak mau sebut nama ya, pokoknya Itu Tapi cewek lu tahu terbaik namanya. kan? Iya. Cewek yang terbaik di hidup lu. ya itu ada itu satu-satunya perempuan yang gue jadi pacar dia, dan gue ngerasa kayak wah ini orang benar-benar nge-treat gue Dihargai like lah. a king. Tapi lu sekarang mau balik lagi apa enggak? Oh, enggak sih, karena ya Mungkin bukan sekarang lah ya. enggak, karena ada yang lebih baik lagi lah pastinya. Dan dia pun gue udah sama dia karena gue yang nyakitin gitu loh. Jujur ya guys, harus gentle guys. Nah, Iya. habis itu gue udah deket sama dia tuh sampai out di 2021 bulan Januari, deket lagi sama orang lain. Ya udah deh, sekarang end lagi. Dan noting sekarang ada yang lebih baik lagi pastinya lah. Yakin, Iya. yakin. Berusaha optimis. Jangan ngomong sekarang nih. optimis. Coba Den, ceritain lah lu Kalau misalkan dicobain nih. kalau misalkan nggak baik ya bikin lagi podcast. Ya. Kalau kata sama gua, sukses dulu nanti pasti ada cewek yang Bagus. ngedeket. Tapi sebenarnya ada Guys, enggak gitu juga. Ada juga orang yang butuh penyemangat Iya. Iya, seseorang, iya. tapi ada juga yang enggak. Jadi sekarang dia harus semangat dengan sendirinya ada kan? Ada juga harus ada orang nih. Tapi orangnya itu belum tentu keluarga, belum tentu teman, belum tentu sahabat, ya pasti orang yang dia suka dan dia yang mungkin dia anggap kayak wah inilah orang yang cocok sama gua gitu. Ya. Jadi masa-masa SMP tuh kayak kalian bakal kenal sama orang banyak kayak. Tapi kalau misalkan udah masuk SMA nih, kalian udah mau kelulusan, buat kalian pengen Nah. lulus. Itu dia. Video masih jalan ya. Masih. Oke. Oke, kita ngobrol apa lagi? Gua nggak ada bahan lagi. Apa ya? Gua ngeri ntar lagi udah ngomong panjang buat ngasih sharing-sharing cerita malah end video. Mungkin bahas
kegiatan lagi pandemi sekolah lu? Oh ya, gimana? pandemi ini. Wah, kalau gue ditanyain kegiatan pandemi sih panjang banget cerita gue sampai kayak Singkat aja lah, singkat. Jadi kayak ibaratnya gini guys, gue tuh dulu pas sebelum masa pandemi ya kan masih masa aktif di sekolah, belajar kayak secara tatap muka. Jadi siswa yang bisa dibilang kayak dikenal guru gitu loh, ngerjain tugas, sering Anak sayangan, aktif organisasi, bukan kesayangan juga. Tapi pas di masa pandemi jujur aja guys, gue jadi kayak apa ya, jadi masuk kayak ke blacklist gitu loh, maksudnya kayak jadi orang-orang yang malas gitu. Dan gue kayak bisa kayak gitu karena ada faktor ya guys. Jadi kayak gue kalau misalkan di rumah emang kayak gitu orangnya, sifatnya udah kerjaannya cuma kayak gitu-gitu aja. Dan gue kalau misalkan ada tugas di sebelum masa pandemi, kalau misalkan di rumah gue nggak ngerjain, gue kerjain itu besok kalau nggak di sekolah ya, kalau nggak pas paginya gue sebelum berangkat gitu guys. Jadi waktunya itu mepet-mepet, gue sering mepet-mepetin gitu. Jadi kalau misalkan kayak di masa pandemi ya masuk ke blacklist ya gue. Jadi Bener sih, bener-bener berubah 180 Tapi biasanya kalau di derajat, pandemi anjir. kita bukan mikirin pelajaran, kayak mikirin hal yang lain yang kita suka. ya, jadi banyak banget kan sekarang anak-anak yang arah-arahannya. Contoh aja kayak jujur ya, gue bukan kayak menyinggung atau gimana pun ya kan. Sekarang banyak anak motor yang sebelumnya nggak ada kan. Iya, iya. Serius Sama aja, anak serius. sepeda Iya, anak juga. sepeda ya kan. Ada yang main saham ya kan, ikut Contoh. tren. Ada yang jadi selebgram, ada yang glowing, yang followersnya dikit sebelum pandemi sekarang jadi Banyak. banyak banget. Itu perubahannya drastis guys. Menurut gua nih orang-orang sekarang ya, bocah-bocah sekarang lebih mentingin karir anjir daripada pengetahuan. Iya. Sekarang Daripada pendidikan, iya. Kayak lu Tuh, main Pak Bos. saham, Dan modif-modif motor gitu kan. dan apa ya, passion itu lebih diutamain guys sekarang. Serius. Kalau Iya, misalnya passion. secara visual kan opini gue ya, kayak passion itu lebih diutamain guys gitu. Jadi kalau misalnya lu Kita punya nggak kayak butuh pinter kalian, banget lah iya, ya. lu Kita punya punya passion. kalian ditunjukin ke orang-orang, lu bisa konten, lu bisa anything, lu punya skill kayak olahraga atau apapun itu, kayak lu lebih sekarang ini kayak lebih mengedepankan itu sih daripada Harus diseriusin lah yang walaupun masih ada yang fokus di belajar ya, Tapi tapi sekarang yang paling kebanyakan dipakai kayak itu ilmu bahasa sih. Iya. Dan cara kita merangkai kata, bahasa Inggris gitu-gitu Iya, iya. paling banget dipakai sekarang. dan IT guys, terus Ya itu teknologi kalian semua tuh udah bergerak udah dengan mulai online gitu. situ lah. digital sekarang tuh mainannya. Kalian bisa ngirim tugas dari online, kalian bisa nyari jawaban tugas-tugas dari Dari online, semuanya. Aplikasi malah udah Dan di kalian aplikasi pun lah. ujian sekolah juga bisa online dan kalian bisa cari jawabannya secara online. Iya, Guys, pandemi merubah segalanya. pandemi itu merubah segalanya. Merubah sikap. Dan yang jadi permasalahannya itu adalah tentang baik dan buruk ya guys. Iya. Kebanyakan orang-orang Ya lo produktif apa enggak? Iya. Selama pandemi. karena simple ya pikiran manusia itu gini, apalagi kita masih muda guys ya kan, di masa-masa ya Labil. pubertas ya. Ya labil bener. Jadi orang-orang tuh berpikir gini, ada yang simple, kenapa harus yang sulit? Yo, Iya siap. betul. Jadi kalau misalkan lu udah temu jawabannya, udah ini. Tapi ada juga orang yang udah nemu jawabannya, tapi dia expense lagi mencari jawabannya, entah itu Iya. dari web lah atau buku. Jadi Iya, dia betul. menjelajah luas. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang tuh kayak ada yang simple, kenapa harus sulit? Jadi lu udah nemu jawabannya, udah taruh situ. Dan yang jadi permasalahan lagi, pas lu udah tahu jawabannya dan ternyata itu benar-benar kayak lu buat ngerasa nyesel gitu. Contohnya kayak misal lu ujian, lu nyari jawabannya di online, lu nyari di Google, lu di Brandly atau dimanapun itu webnya, terus nilainya nggak sepemikiran atau kayak sesuai ekspektasi lu, itu benar-benar kayak buat ngerasa dia dulu, wah anjir nilai gue kayak gini nih, Kenapa nggak belajar? iya, gitu kenapa kan? nggak belajar itu. Nah itu jadi penyakit ya guys. Tapi kadang yang bikin simpel-simpel tuh bikin kita bego. Iya. Jadi kayak gitu tuh jadi Kita kayak males guys. Iya, males. Jadi Iya, jangan males. males gitu Yang aja. simpel ya. mas banget. Benar-benar berubah Dan guys. kembali lagi tergantung diri kita sendiri kan. Iya, benar. Menanggapinya gimana gitu kan. Susah Ada. sih, susah. Ada cerita deh. Penyakitnya banyak. Ada sih gua. Selama pandemi produktif apa enggak? Oh ya dulu gua waktu sekolah nih, gua tuh bener-bener School ngamatin gitu, dia ekskul, ngamatin pelajaran, les bener-bener apal gitu kan. Sekarang kerjaan gua pagi main PUBG, sore main PUBG, main PUBG udah gitu Tapi ini doang. semenjak kayak kita udah selesai ulangan kan, kayak gitu ngelakuinnya karena nggak ada tugas lagi. Ya, Iya nggak sih? salah satunya. Iya kan? Iya, kalau dari gue di masa pandemi ini gimana ya? Lu dikasih kalau gue kan lu tahu kan kalau di masa pandemi ini tugas musuh kita lah anggapnya. Iya musuh. Karena mengganggu aktivitas kita. karena kan udah dari kapan tuh, dari dulu tuh kalau kita pulang ke rumah, kalau kita ada di rumah tuh pengennya nyantai Iya. gitu.
Tapi bagi gue itu tugas yang dikasih guru lu tuh anggap aja tugas dari bos lu gitu kan. Iya betul. Tugas itu kewajiban, lu kerjain, selesai, guru lu puas, ya lu juga happy, guru lu happy. Gak ada beban gitu. Iya, jadi nggak ada tanggungan gitu loh guys. Dan pesan gue ya buat misalnya ada temen gue yang nonton mungkin nanti, kalau lu bisa lu kerjain sekarang, kenapa lu harus tunda nanti, terus lu bisa Iya, bikin betul. ribet orang. Gue tuh ngerasain guys, gue lagi pergi tiba-tiba ada yang WA gue, Pi tugas ini belum, udah ini belum, ini udah gitu dia nanyanya tuh kayak nagih utang Iya gitu. maksa. Maksa gitu loh guys. Spam. Ya. Respam. Betul. Dan jujur guys, gue tuh orangnya emang bukan orang yang gak enakan gitu, maksudnya gue dalam hati gue apa sih lu, gue tuh nggak mau ngasih, cuman Kasihan. iya kepribadian gue tuh nunjukin kenapa nggak lu tolong Pi gitu kan. Karena dia ngerasa sewaktu-waktu lu bakalan kita ini kayak dia juga. Iya, Iya, butuh bantuan juga. Butuh bantuan. Manusia itu makhluk sosial guys, gak bisa hidup sendiri gitu. Ya, dan juga kalau di pandemi itu emang yang paling serius itu guys, susah nangkep pelajaran itu guys, itu tuh emang parah. Ke distract sama Dan- HP. Iya, dan untungnya gue juga masih punya teman-teman. HP ini jahat guys, Iya. sebenarnya HP ini jahat. Ya, dan Media sosial juga jahat. Iya betul Banget, betul. guys. Kalian kalau misalkan orang yang sering aktif di media sosial, ya kan, kalian harusnya tahu gimana sifat media sosial itu mempengaruhi kalian guys. Betul. Dari YouTube, Instagram, TikTok. Kalian nggak pernah mikir kan kalau TikTok ini bisa se-booming ini kan? Iya. Kalian nggak pernah berpikir kalau misalkan orang-orang bisa viral karena TikTok Iya. sebelum masa pandemi guys. Dan juga guys, TikTok itu anggap aja orang yang download TikTok itu ada di dua jalur guys. Jalur yang gak jelas sama yang tujuannya jelas gitu. Iya, Misalnya gunain TikTok buat edukasi, pelajaran, pengetahuan dan lain-lain lah. Ada juga Ada yang nggak jelas, konten gitu. yang istilahnya dia Konten. demi FYP orang Vulgar. dengan FYP itu Betul banget tuh. apa ya? Apa ya? menunjukkan yang harusnya tidak ditunjukkan gitu. Itulah yang salah diri. generasi sekarang lah ya. Iya. Ya, Gunakan media sosial yang baik Itu gitu kan. penyakit kita guys. Dan kalau misalkan emang pesan gua buat yang kayak gitu, lu nggak tahu kapan lu mati gitu ya. Iya, betul. Jangan lupa dosa jari. Iya, Iya, dan juga betul. kalau di Islam tuh guys, anggap kita ngomong kayak yang lebih nggak jelasnya sekarang tuh kayak Iya. misalnya perempuan-perempuan yang joget-joget nggak jelas, itu tuh dosa jariah guys. Gimana ya? Kalau lu meninggal, banyak ustadz ngomong, banyak itu yang ngomong. Iya. Lu tidur, lu makan, lu sholat, lu ngapain aja, dosa lu tuh tetap masih ngalir. tercatat. Iya, benar. Gitu. Karena ada orang yang melihat satu mata yang lihat itu sama dengan satu catatan di bukunya itu. Di Walaupun buku. lu udah tobat, udah bener-bener ninggalin Iya. itu, tapi masih ada lu udah sholat, lu percuma, udah masih tahajud, dosa. lu udah ngaji, Iya. itu semua kan hilang guys. Iya. Sama aja lu udah nabung, lu ngeluarin tabungan itu cuman yang nggak ada gunanya. Iya. Bukan lu kayak udah nabung tapi tabungannya bocor. Iya, bocor. Parah, langsung hilang itu. Iya. Kalau dari gua mending stop, Ya, langsung Hapus. pesan-pesan aja nih, langsung pesan Ya kita. itu sih balik lagi sih Iya. ke mereka ya. jangan- stop, hapus semua videonya, hilangin, hapus TikToknya atau apanya yang yang masih membuat lu terjerumus lah istilahnya. Ingat guys, kalau kata gua ini sering dengar ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat lah istilahnya. Lebih baik seorang pendosa yang bertobat dari dosanya daripada orang yang beriman tapi ria akan ibadahnya guys. Itu guys. Dengerin guys. Di Itu. calon juga nih. Calon. Guys, ya. Itu Karena ilmunya lebih tinggi daripada kita guys. Iya. Gitu. Pengalamannya lebih jauh gitu. Dari SD pun udah kelihatan guys. Jadi kita ini dia ngomong kayak gini ya, gua jelasin lah. Bukan karena kita kayak menyinggung atau orang-orang yang memang kayak gitu, bukan ya, nggak sama sekali. Kita cuma bikin video kayak gini. karena Kita ngomongin sesuai fakta guys. Betul. Apa yang terjadi sekarang. Pengalaman kita lah berdasarkan Iya, lah ya. pengalaman gitu guys. Dan kita pun ini kan lebih banyak kayak bukan termasuk kaum Adam ya, tapi lebih kayak kaum Hawa guys. Nah kita tuh juga kayak punya kepengenan kalau misalnya kita punya pasangan nggak mau dilihat secara orang kayak gitu Oh, lah iya, guys. iya. Iya. Gitu. Dan langsung pesan-pesan lu. Simpel aja pesan-pesannya. Untuk Satu aja deh yang ngomong siapa? Satu waktunya gitu. apa ya? Oh, untuk sekarang gitu. Iya, untuk Sekarang. selama pandemi ini apa untuk Ya gini guys. Jadi
singkat aja, simpel Iya, aja salah. gini. Durasi. Ya durasi nih guys. Ya, jadi simpelnya tuh gini guys. Kalian tanpa sadar kalau bisa kalian tuh lagi hidup di zaman penyakit media sosial guys. Iya. Yang tadi kayak gue bilang. Nah, kalian tuh di mana di sini tuh dituntut untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Betul. Berbagai dari situs web dan berbagai jalur yang kalian temuin secara online itu bisa masuk guys. Kalian nyimpen sebuah rahasia secara online kepada teman kalian, nggak mungkin teman kalian yang lain itu nggak akan tahu guys, pasti tahu. Terus Betul. karena Jejak digital. iya, media sosial itu cepet guys. Kalian post di 1 detik, dalam 10 detik aja itu bisa 3 atau 4 orang udah lihat. Betul. Apalagi yang namanya privacy itu bisa di tentang hidup kalian gitu. Jangan jadiin media sosial itu tempat curhat guys. Iya, jahat itu guys sebenarnya. Jahat banget, sumpah jahat banget. Mending ke teman atau keluarga lah ya, Iya. lebih aman ya. Dan jangan jadiin media sosial sebagai kehidupan asli kalian. Iya, Jangan maksudnya. bahaya mental Jadi ini kalian cuman hancur. apa namanya kayak sekedar hiburan aja guys. Tapi kalau misalkan kalian naruh kehidupan di media sosial ya kan, terus ada yang hujat kalian, Itu ya Nggak resiko. kuat mentalnya, nggak Iya. kuat mentalnya. itu jadi masalah Iya, guys. Kalian bakalan kayak kalian bisa depresi loh serius. Kalian bisa dihujat orang bisa-bisa gitu kan. Yang kalian contoh aja kalian komen misalnya kan yang kayak bau-bau apa ya kontroversi gitu loh di salah satu postingan dari berbagai akun Instagram ya kan. Kalian udah dihujat dengan banyaknya orang pun bakalan kayak ngerasa wah gila, gue kenapa kayak gini ya gitu. Jadi kayak benar-benar down banget. Iya, betul guys. Dan dari gue ya, apa yang menurut lu benar belum tentu benar di mata orang gitu guys. Contohnya kayak tadi kan Harus orang ngaca. komen di kolom komentar Instagram misalnya artis ini, menurut lu menurut diri lu artis ini tuh gimana ya, aliran ini istilahnya sikapnya lah ya, Iya. Sikapnya sikapnya. A tapi lu bisa beranggapan dia B. Iya, Gitu. maksudnya Beda. bagi dia itu tuh apaan sih, ini orang nggak jelas, nggak nyontoin yang nggak baik, tapi lu komen, lu ngingatin dia tujuan lu baik sebenarnya, cuman lu tahu sendiri yang namanya fans garis keras lagi Iya. istilahnya ya, udah cinta banget lah sama artis tersebut, Idola. pasti lu bakal dibela sampai Ngelakuin kapanpun. apapun, ngelakuin Iya. apapun demi. ngelakuin apapun demi sang idolanya guys. Itu ya balik lagi Padahal ke idolanya nggak kenal kalian Iya, siapa, iya. bodoh amat. Lu aja siapa? Nggak. lu ya siapa gitu. Oke, langsung aja inti pesannya, pokoknya selama pandemi ini usahakan kegiatan kalian, Tetap aktivitas semangat ya kan, Iya. Jangan produktif. lupa terapkan 5M. Iya, 5M yang penting Ini penting. kita Memakai di masker. sini karena kita ada swab guys, sumpah. Iya. Kita ada swab. Serius. Apa aja 5M, memakai masker, mencuci Iya. tangan, menjaga jarak, iya betul, menjauhi kerumunan, Nah, pokoknya makan makanan yang sehat. 3M aja lah yang penting, apapun 3M. yang kalian tahu, 3M. paling apapun penting. yang kalian 3M. tahu gitu guys. 2M Jadi, nya sunnah. ya, kalau misalkan kalian mau main ya Dan hati-hati, jangan lupa hati-hati. juga nih selama pandemi ini ibadah juga sama Betul. Tuhan masing-masing gitu kan. Dan lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Oke Oke, guys. sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau emang banyak yang suka, lanjut. Ya, Ya, jadi kita- kalian bisa cek Instagram kita Iya. kalau misalkan kalian mau. Ya ini Kalau mau ya, ini silakan nggak apa-apa. Nih, oke, masing-masing. Dan juga apa ya? Ini kita ngomong berdasarkan pengalaman ya, Ya. bukan Mohon maaf Asal kalau jelas, misalnya, ya kan? mohon maaf Kan kalau asal misalkan ngomong. ada salah satu pihak yang tersinggung dengan omongan kan abis lebaran nih kita minta Ya, maaf dulu. ya. Nah, itu lupa ini. Iya. Ya, itu. Jadi Untuk lahir batin. bukan kita menyinggung, tapi kita berbicara dengan sesuai fakta apa Faktanya. yang sedang terjadi sekarang. Dan kita ini Betul. sebenarnya iseng-iseng guys, tapi iseng-isengnya ini kita harus Mungkin kalian berpikir dapat panjang. dapat ini juga Iya. motivasi gitu kan. Mungkin aja. Iya. oke. Misalnya yang baik-baiknya kalian bisa ambil, kalau Iya. misalkan yang nggak baik ya Buruk-buruknya biarin buang aja. Oke. Oke. Ya, sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and share dan follow nih. Instagram IG-nya nanti ya. bakal di deskripsi ya Iya, guys. oke. Oke, siap. Terima kasih telah menonton. Dadah guys. See Ayo. you. Oke, bye-bye. See you guys. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang menonton sampai habis podcast kali ini. Dan semoga dari podcast ini kalian bisa mendapatkan motivasi untuk apa sih jalan gue untuk kedepannya, atau apa yang gue akan ambil keputusan. Dan semua ini pengalaman teman gue bener-bener pure, gak ada yang lain. Dan ini pengalaman emang bener-bener mungkin kan bisa takut yang buruk dan baiknya. Dan juga gue selama 3 tahun dengan temen gue tuh jarang ketemu. Gue udah cerita di belakang, ketemu paling ya cuma say hi, jarang ngobrol dulu karena waktu itu pandemiknya parah banget. Dan segala kekurangan yang di video ini ya mungkin
Jadi mungkin kamera atau audio atau apa ya, gue minta maaf. So ini adalah podcast yang seru ini bagi gue semua. Dan terima kasih kalian yang sudah nonton sampai habis, dan selalu semangat untuk menjaga cita-cita kalian. Tidak untuk melawan orang tua ya, walaupun karena melawan untuk apa, keperluan apa, dan terkadang kita harus berkonsultasi bersama teman atau Tuhan, dan secara berdua kalau betul. Dan oke, sampai situ aja, terima kasih. Dan aneh gue, kenapa kalian pintar PKWK.